Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan NTB Fathul Ghani mengatakan bahwa harga beras yang berfluktuasi selama 3 bulan terakhir disebabkan meningkatnya biaya produksi bukan stok beras yang terbatas karena produksi petani mengalami surplus. Oleh karena itu, Pemprov NTB menghimbau para petani untuk menghentikan ketergantungan pada pupuk kimia dan menyeimbangkannya dengan pupuk organik. Masih memang lebih di atas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Fathul Ghani mengatakan harga beras yang berfluktuasi di wilayah setempat selama 3 bulan terakhir disebabkan meningkatnya biaya produksi dan bukan stok beras yang terbatas apalagi kurang. Ia menjelaskan harga beras kualitas medium bergerak di sekitar Rp14.000 per kilogram dan Rp15.000 untuk kualitas premium. Angka ini naik Rp2.000 per kilogram dari harga normal. Sementara, stok beras di NTB aman untuk 5 bulan ke depan bahkan surplus. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi NTB mengimbau penyuluh-penyuluh pertanian untuk mensosialisasikan kepada para petani agar menghentikan ketergantungan pada pupuk kimia dengan menyeimbangkan penggunaan pupuk kimia dan organik. Kemudian yang lain, mengapa faktor produksi tinggi? Memang biaya pupuk mahal. Sehingga kita gencarkanlah penggunaan pupuk berimbang antara organik dan anorganik, sehingga kita jangan terlalu tergantung pada pupuk kimia. Jadi kita sudah mulai secara masif, tadi sudah kita sampaikan kepada Dinas Pertanian, kebetulan Dinas Pertanian di bawah Mitra Asisten 2 untuk terus lakukan sosialisasi, penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan untuk gencar mensosialisasikan kita jangan sampai terlalu tergantung kepada pupuk kimia. Fathul Ghani menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi petani di NTB hingga 25 Oktober 2023 mencapai 1,38 juta ton gabah kering giling dan diprediksi akan mencapai 1,4 juta ton hingga akhir tahun. Atau bila dikonversi, sama dengan 900.000 ton beras. Sementara nilai konsumsi pangan beras daerah sebesar 500.000 hingga 550.000 ton, sehingga produksi beras NTB dinyatakan surplus 350.000 ton. Pemirsa, panen raya buah durian di Gunung Api Purbang Langgeran akan dimulai bulan Desember mendatang. Namun petani durian khawatir terjadi gagal panen mengingat musim kemarau yang panjang. Pengisian ulang air di embung Langgeran menjadi salah satu solusi yang dilakukan oleh petani sebagai langkah antisipasi agar tidak gagal panen. Musim kemarau panjang di tahun ini membuat khawatir para petani durian di Bukit Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama ini, kelompok tani durian di Gunung Api Purbang Langgeran ini menggantungkan pengairan kebun buah mereka dari air embung yang kondisinya saat ini surut hingga kedalaman 4 meter terimbas kemarau panjang. Sementara itu, buah durian sudah mulai membesar dan siap menunggu panen pada bulan Desember mendatang. Untuk mengantisipasi agar tidak gagal panen karena kurangnya suplai air, kelompok tani durian Ngelanggeran mengambil langkah mengisi ulang air embung dengan air tanah yang diambil dari sumur bor dengan kedalaman hingga 46 meter di bawah permukaan tanah. Menurut pengelola embung, Sudiono, yang ditemui pada Rabu 25 Oktober, isi ulang air embung sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu. Dalam 1 hari pengisian, dibutuhkan waktu selama 20 jam dengan debit air kurang lebih 30 meter kubik. Dengan biaya Rp100.000, ketinggian air embung pun naik kurang lebih 5 cm. Kalau kita beli itu 1 tangki sampai sini 220.000. Kemudian kalau kita pakai sumur bor ini hanya seharga 15.000. Berarti penghematan besar sekali. Ada petani kita yang beli air itu 1 tangki 220.000, isinya 5 meter kubik air. Jadi sangat hemat. Kalau 1 tangki di sini
kita pakai sumur bor hanya pakai biaya 15.000. Dari sumur bor kita fungsikan. Dari setiap hari kita isi selama kurang lebih 20 jam satu hari, satu malam itu. Kita off 4 jam untuk pendinginan mesin. Ya ada kendala Mas, soalnya ya itu tadi, biasanya air cukup, air sekarang ini kan kurang, jadi asupan untuk pohon durian jadi berkurang. Mudah-mudahan nggak gagal panen lah. Kebun durian di area Embung Ngelanggeran seluas 20 hektar dengan jumlah tanaman durian sebanyak 3.000 batang dan dikelola oleh 60 petani. Sementara untuk kapasitas embung dalam kondisi penuh mampu menampung air sebanyak 12.000 meter kubik. Kita ke Kota Madiun, pemirsa. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun memberikan pelatihan bersama dengan puluhan relawan damkar yang tersebar di 28 kelurahan kota setempat. Mereka dilatih untuk bisa bertindak cepat saat terjadi kebakaran, sebab kasus kebakaran di kota tersebut pada tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sendirian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Satpol PP Pemadam Kebakaran Kota Madiun memberikan pelatihan penanganan kebakaran kepada puluhan relawan, sekaligus operasi gabungan antara petugas damkar dan PMI Kamis 26 Oktober di Taman Lalu Lintas, Bantaran Sungai Bengawan Madiun. Para relawan diajari menangani kebocoran kompor gas dengan cara sederhana, yakni menggunakan kain goni atau handuk yang basah, hingga penanganan kebakaran bangunan dengan mobil pemadam. Ilmu tersebut akan dibagikan kepada lingkungan sekitar relawan. Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan adanya relawan diharapkan bisa meminimalkan tingkat kerugian bila kebakaran terjadi, karena api bisa ditangani sebelum membesar, sembari menunggu pemadam kebakaran datang. Hari ini kebakaran naik 100%. Kebakaran yang ada di lahan, apa di rumah, itu naik 100%. Artinya dengan kenaikan ini, tenaga-tenaga kita juga yang siap harus lebih banyak. Sehingga ini ada relawan kebakaran yang memberikan tenaga-tenaganya untuk siap tatkala ada kebakaran sewaktu-waktu. Artinya tatkala di situ ada kebakaran, itu kebakaran dini itu sudah diselesaikan. Berdasarkan data Satpol PP Damkar Kota Madiun, ada 101 kasus kebakaran tahun ini, naik dari 45 kasus yang tercatat pada tahun 2022. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang
hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan tim pelayanan kesehatan bergerak untuk melayani masyarakat di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb selama 4 hari ke depan sejak 26 hingga 29 Oktober 2023. Tim tersebut dilepaskan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Tim Pelayanan Kesehatan Yankes bergerak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim, bertugas di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2023. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan tim yang beranggotakan sebanyak 91 tenaga kesehatan itu dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Kamis dini hari 26 Oktober. Tim terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, serta perawat, bidan, dan tenaga kesehatan tradisional yang berasal dari berbagai rumah sakit serta dinas kesehatan di wilayah provinsi setempat. Total ada sebanyak 720 pasien di Pulau Kangean yang telah mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut dipusatkan di 3 tempat, yaitu Puskesmas Arjasa, Kantor Kecamatan Arjasa, dan Rumah Sakit Abuya Kangean. Kalau belum selesai tidak berarti diberhentikan layanan. Kan nanti ketemu pasien, maaf mungkin ada kesulitan tertentu gitu. Tidak secepat ketika tidak ada misalnya ada komplikasi, misalnya diabetes sehingga harus menunggu proses penetrasi dan seterusnya. Maka tidak berarti kalau misalnya masa sudah selesai lalu pasien yang belum terlayani itu kemudian dihentikan, tidak akan diteruskan oleh tim lain. Harus kita kerjasama dengan kabupaten setempat, dinas kesehatan untuk mendata pasien-pasien apa yang membutuhkan layanan supaya nanti antara tim yang kita siapkan, alat-alat yang kita siapkan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Pemprov Jatim yang telah digulirkan berjalan sejak tahun 2019. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Pemprov Jatim bertujuan untuk memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di kepulauan wilayah Jatim. Terdata sebanyak 8.642 pasien di wilayah kepulauan telah mendapat manfaat dari pelayanan kesehatan bergerak Pemprov Jatim. Pemirsa, koleksi perancang Korea Selatan dipamerkan di peragaan busana Jakarta Fashion Week 2024 City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta yang merupakan hasil kolaborasi antara JFW dan Korea Creative Content Agency. Perancang dari negeri ginseng tersebut adalah Vegan Tiger, label fashion vegan dengan material non-hewan, serta perancang Lee Chung Chung. Korea Creative Content Agency berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week 2024 menghadirkan label Lai dari perancang Lee Chung Chung dan Vegan Tiger dari Yang Yuna. Lai menghadirkan tema Time Between Dogs and Wolves lewat koleksi dengan palet warna matahari terbenam. Paduan bahan seperti wool, katun, dan nilon dibuat dalam berbagai siluet artistik. Vegan Tiger menghadirkan busana dari material ramah alam dan daur ulang. Bertema rewilding,
Koleksinya dihiasi detail bak negeri dongeng yang menyiratkan pesan perlindungan kawasan alam liar dengan intervensi minimal. Material dicetak secara digital dengan pewarna ramah lingkungan serta katun dan denim organik. JFW 2024 bertepatan dengan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, saat ini jasa animal communicator atau seorang perantara komunikasi dengan hewan menjadi tren serta diminati banyak orang demi mengetahui isi pikiran dan perasaan hewan peliharaan. Jasmine Jawi, seorang intuitive animal communicator, membagikan pandangan dan pengalamannya selama menggeluti profesi unik ini beberapa tahun terakhir. Percayakah Anda kalau manusia punya peluang untuk bisa ngobrol, bahkan mendengarkan curhatan yang diungkapkan hewan? Jasmine Jawi, seorang animal communicator, mengatakan bahwa semua orang pada dasarnya bisa loh untuk ngobrol dengan hewan. Ini bukanlah trik sulap atau suatu keajaiban, juga tak perlu bakat khusus. Jasmine bilang modalnya hanya satu, yaitu komitmen mengasah intuisi kita. Mirip seperti otot di dalam tubuh, intuisi juga perlu dilatih secara rutin agar semakin tajam. Caranya? Meditasi. Lewat meditasi, maka seseorang menjadi lebih hening dan netral. Kondisi dan energi ini perlu dijaga pada saat berkomunikasi dengan hewan. Bagaimana caranya komunikasinya? Mereka bisa memberikan rasa, mereka bisa memberikan visual, mereka bisa memberikan kata-kata juga kadang-kadang, atau bau gitu. Macam-macam cara mereka, tapi itu semua memang sangat halus sekali. Makanya agak susah dilakukan kalau misalnya dalam keadaan biasa-biasa saja. Pada saat kita lagi aktif, pikirannya akan lebih susah, karena untuk
kita ngobrol sama binatang kan sering ya, kayak yang Mbak nggak boleh gitu, apa segala macam gitu, nggak boleh gitu tuh, pipisnya di sini dong gitu. Tapi untuk kita bisa mendengar mereka menjawab apa tuh kita harus hening dulu sehingga kita bisa dengar mereka jawabnya apa. Bagi Jasmine, berkomunikasi hewan lewat intuisi sesungguhnya tak hanya bersifat searah atau sekadar mencari tahu isi pikiran dan perasaan hewan. Lebih dari itu, bahkan manusia bisa mendapatkan sudut pandang lain yang disampaikan oleh hewan. Pengalaman inilah yang didapatkan Jasmine selama menggeluti Animal Communicator sebagai profesinya selama beberapa tahun terakhir. Tapi pada saat memang kita mau berusaha untuk lebih lagi dekat dengan mereka, maka pada saat kita bisa berkomunikasi, maka kita akan jauh lebih mengerti lagi banyak hal. Bahkan nggak cuma hanya mengerti mereka bisa menasehati kita loh sesungguhnya. Mereka bisa tiba-tiba memberikan kita insight banyak hal. Menurut Jasmine, pada dasarnya hewan peliharaan mengerti bahasa verbal yang berkali-kali diucapkan manusia. Misalnya, kata-kata perintah. Akan tetapi, alih-alih memberi perintah, manusia perlu mengungkapkan bahasa verbal secara asertif. Harapannya, energi positif bisa diterima oleh hewan peliharaan. Ada satu tips, kalau bicara sama mereka itu, kita katakan apa yang kita inginkan. Jadi instead of bilang, jadi nggak pakai jangan, nggak pakai do not, would not, cannot, should not tuh nggak dipakai, karena itu nggak ada artinya. Jadi kalau misalnya kamu bilangnya kamu jangan bandel, maka yang ada di pikiranmu adalah mereka lagi bandel. Jadi yang dibilangnya adalah kamu yang tenang dong. Itu pada saat kita ngomong yang terpikir di otak adalah mereka lebih tenang. Jasmine percaya bahwa energi yang didapatkan lewat intuisi tidaklah terbatas ruang dan waktu. Atas dasar ini, ia mengaku bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan berbekal lewat foto dan video saja. Tak cuma kucing dan anjing, ia juga pernah ngobrol dengan aneka jenis hewan peliharaan termasuk hewan-hewan reptil. Bahkan sewaktu iseng, Jasmine mengajak semut dan nyamuk untuk berkomunikasi. Berangkat dari keinginan kuat untuk menyebarluaskan pengetahuan dan dampak positif, Jasmine pun menghadirkan kelas lokakarya untuk umum. Tujuannya sederhana, agar para peserta lokakarya memahami dan merawat hewan peliharaan dengan lebih baik di rumah masing-masing. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk belajar berkomunikasi dengan hewan? Atau penasaran mencoba jasa Animal Communicator? Pemirsa, perusahaan tambang batubara PT Bukit Asam Tbk mendirikan Museum Batubara sebagai salah satu destinasi wisata di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Museum yang dibuka sejak 18 Agustus 2022 lalu ini menjadi objek wisata, pendidikan sekaligus sarana edukasi dan informasi terkait sejarah pertambangan batubara dari era kolonial hingga saat ini bagi seluruh kalangan masyarakat. Guna mewujudkan Tanjung Enim menjadi kota wisata, PT Bukit Asam mendirikan Museum Batubara di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Museum ini merupakan salah satu aset yang digunakan untuk menyimpan, mengoleksi, konservasi, riset, maupun hiburan, yang diharapkan dapat menjadi objek wisata pendidikan bagi kalangan masyarakat. Museum yang dibuka sejak 18 Agustus 2022 lalu ini terdapat banyak edukasi dan informasi di dalamnya, seperti jenis-jenis batu bara, pengenalan ruang kereta bawah tanah, alat-alat tambang yang digunakan pada masa lalu, hingga sejarah Bukit Asam dari masa ke masa. Melalui museum ini, para pengunjung dapat mengetahui sejarah pertambangan batu bara dari era kolonial hingga saat ini. Alat-alat berteknologi canggih pun seperti layar sentuh menyajikan beragam informasi mengenai pertambangan batu bara. Selain itu, kereta akan membawa pengunjung seperti suasana di dalam tambang bawah tanah. Terowongan yang dilalui kereta dilengkapi dengan diorama untuk menggambarkan suasana pertambangan batu bara. Museum Batubara ini menjadi wadah edukasi gitu untuk masyarakat untuk dapat belajar dan tahu sejarah bagaimana batubara ini awalnya mewarnai untuk
menjadi salah satu tulang punggung energi yang ada di Indonesia ini. Jadi di Museum Batubara ini kita bisa belajar bagaimana batubara itu terbentuk, kemudian bagaimana proses pertambangan batubara dan sejarah batubara yang ada di Indonesia ini. Dan harapan kami dengan edukasi ini, masyarakat bisa mengetahui dan bisa paham terkait dengan seputar dunia perbatubaran yang ada di Indonesia. Masyarakat umum dapat mengunjungi Museum Batubara ini hanya dengan membayar tiket seharga Rp20.000 per orang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.